Manajemen Universitas Pelita Bangsa. Pada video singkat kali ini, aku ingin membahas mengenai PPH Pasal 21. Tonton videonya sampai habis ya. Nah, teman-teman udah tahu belum apa itu PPH Pasal 21? Nah, PPH Pasal 21 adalah pajak penghasilan yang dikenakan atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jasa. Pajak ini biasanya dipotong langsung oleh pemberi kerja setiap bulan. Selanjutnya, fungsi PPH Pasal 21. Yang pertama, membantu negara memperoleh penerimaan pajak. Yang kedua, mempermudah pemungutan pajak karena dipotong di sumber penghasilan. Yang ketiga, mendorong kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Selanjutnya yaitu dasar hukum PPH Pasal 21. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang pajak penghasilan, mengatur ketentuan umum, objek pajak, dan mekanisme pemotongan. Yang kedua ada Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2023 mengatur tarif terbaru PPH 21 2024. Yang terakhir, Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 16 Tahun 2016 mengenai pedoman teknis pemotongan, penyetoran, dan pelaporan. Selanjutnya ada tarif pajak PPH Pasal 21. Yang pertama, penghasilan sampai dengan 60 juta dikenakan tarif 5%. Yang kedua, penghasilan 60 juta sampai 250 juta dikenakan tarif 15%. Yang ketiga, penghasilan 250 juta sampai dengan 500 juta dikenakan tarif 25%. Yang keempat, penghasilan 500 juta sampai dengan 5 miliar dikenakan tarif 30%. Yang terakhir yaitu penghasilan di atas 5 miliar dikenakan tarif 35%. Selanjutnya ada pengertian PTKP atau penghasilan tidak kena pajak. Penghasilan tidak kena pajak atau PTKP adalah batasan penghasilan yang tidak dikenakan pajak karena dianggap sebagai kebutuhan minimum untuk hidup layak. Contoh PTKP tahun 2024: tidak kawin tanpa tanggungan atau TK 0 sebesar 54 juta per tahun. Tambahan pertanggungan 4.500.000 atau maksimal 3 orang tanggungan. Pengertian PKP, penghasilan kena pajak. Penghasilan kena pajak atau PKP adalah penghasilan bersih setelah dikurangi PTKP. PKP digunakan sebagai dasar pengenaan tarif pajak progresif. Agar kita lebih paham lagi, selanjutnya yaitu kita masuk ke contoh kasus PPH Pasal 21. Marina bekerja sebagai staf administrasi di Jakarta. Ia menerima gaji pokok sebesar 10 juta per bulan. Selain itu, setiap bulan ia juga membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan sebesar Rp200.000. Status pajaknya TK per 0 atau tidak kawin tanpa tanggungan. Maka hitunglah yang pertama penghasilan neto bulanan, yang kedua penghasilan neto tahunan, yang ketiga penghasilan kena pajak atau PKP, yang keempat besarnya PPH 21 per tahun, yang kelima potongan PPH 21 per bulan. Selanjutnya yaitu langkah penyelesaiannya. Yang pertama, hitung biaya jabatan. 5% dikali gaji bruto, 5% dikali 10 juta sama dengan 500.000 karena maksimal 500.000 per bulan. Yang kedua, hitung penghasilan neto bulanan. Gaji bruto dikurang biaya jabatan dikurang iuran BPJS, yaitu 10 juta dikurang 500.000 dikurang 200.000 sama dengan 9.300.000. Yang ketiga, hitung penghasilan neto tahunan. Penghasilan neto bulanan dikali 12
9.300.000 dikali 12 sama dengan Rp111.600.000. Yang keempat, hitung penghasilan kena pajak atau PKP. Penghasilan neto tahunan dikurang PTKP. 111.600.000 dikurang 54 juta sama dengan Rp50.600.000. Yang kelima, hitung PPh 21 tahunan. Karena PKP kurang dari 60 juta, tarif 5%. 5% dikali 50.600.000 sama dengan 2.880.000. Yang keenam, hitung PPh 21 bulanan. Pajak tahunan dibagi 12. 2.880.000 dibagi 12 sama dengan 240.000. Jadi, kesimpulannya, Marina akan dipotong pajak penghasilan PPh 21 sebesar 240.000 setiap bulannya. Selanjutnya yaitu pelaporan dan penyetoran pajak PPh pasal 21. Perusahaan atau pemberi kerja yang memotong PPh pasal 21 wajib menyetorkan pajak yang sudah dipotong ke kas negara melalui sistem e-billing. Selanjutnya, melaporkan SPT masa PPh 21, yaitu laporan pemotongan pajak setiap bulan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya. Dan yang terakhir, di akhir tahun, perusahaan akan membuat bukti potong pajak untuk karyawan. Jika ada selisih pembayaran pajak kurang atau lebih bayar, maka pajak yang lebih bayar dapat dikembalikan melalui proses restitusi. Kekurangan pajak harus dilunasi sebelum pelaporan SPT tahunan. Terima kasih sudah menonton videonya dari awal hingga akhir. Semoga penjelasan yang telah saya berikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.